Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak, Ibu, dan adik-adik yang saya hormati, alhamdulillah kita telah masuk ke pertengahan bulan Ramadan. Semoga Allah selalu membimbing kita semua untuk selalu meningkatkan kualitas puasa kita dan membuat kita tetap bersabar dalam menjalankan ibadah puasa. Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian, dalam salah satu ayat Al-Quran yang sering kita dengar, Allah berfirman, Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, ditetapkan atas kalian puasa sebagaimana ditetapkan atas orang-orang sebelum kamu. Fungsinya apa? La'allakum tattaqun. Secara umum diterjemahkan agar kalian bertakwa. Kemudian dalam salah satu hadis terkenal, Allah memasang semacam pamflet yang digantung di atas arsy. Di situ tertulis, Inna rahmati ghalabat ghadabi. Sesungguhnya rahmatku, sesungguhnya kasihnya Allah itu mengalahkan atau mendominasi atau menguasai murkaku, kata Allah. Bapak, Ibu sekalian, puasa mengajarkan kepada kita tentang satu ibadah yang boleh jadi tidak ada padanannya dibanding dengan ibadah yang lainnya. Puasa mengajarkan betul-betul cara kita berinteraksi dengan Allah setulus mungkin tanpa melibatkan persaksian dari orang yang lain. Kita tahu bahwa ibadah-ibadah selain puasa itu selalu melibatkan pandangan atau persaksian orang lain. Hampir semuanya, ya, sholat, zakat, dan sebagainya. Tetapi puasa tidak sama sekali. Puasa betul-betul ibadah yang eksklusif antara kita dengan Allah. Misalkan saya masuk kamar ke belakang, lalu saya minum atau makan, maka tidak ada yang tahu selain saya dan Allah. Jadi puasa betul-betul mengajarkan satu ketulusan, satu kejujuran, bagaimana kita menghamba kepada Allah. Nah, tadi dikatakan bahwa puasa itu tujuannya la'allakum tattaqun, ya. Terjemahannya biasanya karena la'alla itu litarji, semoga kalian bertakwa. Tetapi para ulama tafsir mengatakan bahwa kata la'alla jika dinisbahkan kepada Allah maknanya litahqiq, jadi pasti. Maka la'allakum tattaqun, niscaya kamu menjadi bertakwa. Oke, mari kita perhatikan. Ada dua perbandingan yang sangat bagus sekali untuk kita pelajari. Pertama, fakta bahwa Allah menetapkan atas dirinya sifat kasih sayang. Kataba rabbukum ala nafsihir rahmah. Allah mewajibkan, Allah menetapkan atas dirinya sendiri kasih sayang. Pada saat yang sama, dengan bahasa yang akar katanya sama, Allah mengatakan kepada kita, Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam, ya, dengan sigat majhul. Jadi dengan menyembunyikan fa'ilnya. Jadi seolah-olah pertama Allah mewajibkan atas dirinya rahmat, lalu Allah mewajibkan atas kita, ya, diwajibkan atas kita untuk berpuasa. Jadi ada dua kewajiban. Kewajiban Allah atas dirinya memberikan rahmat kepada semesta, dan kewajiban kita, ya, kewajiban ditetapkan kepada kita untuk berpuasa. Jadi seolah-olah di situ Allah membuat dua kewajiban, satu untuk dirinya, satu untuk kita sebagai makhluknya. Dan berbeda pada yang pertama tadi Allah menetapkan secara langsung, ya, menyebut subjeknya, Allah sendiri sebagai subjek dan Allah sendiri sebagai objeknya. Sementara pada kasus kedua, pada ayat puasa, Allah menyembunyikan dirinya sebagai subjek. Jadi digunakan kata diwajibkan, kutiba, bukan kataba. Itu salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Baik, kita tahu bahwa rahmat Allah itu menghampar kepada seluruh alam semesta. Tidak pilih kasih, semua dapat rahmat Allah. Tetapi apakah sama rahmat yang akan diterima oleh kita sebagai shaim, sebagai orang yang berpuasa, atau kita sebagai bagian dari keluarga semesta? Ternyata tidak, Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian. Pada ayat yang lain Allah berfirman, wa rahmati wasi'at kulla syai', ya, rahmatku itu meliputi segala sesuatu, semua kena terpa kasih sayang Tuhan. Cuman lanjutannya, fasa'aktubuha lilladzina yattaqun. Aku akan tetapkan, aku putuskan, aku limpahkan kepada orang-orang yang bertakwa.
Jangan lupa, tadi puasa endingnya adalah la'allakum tattaqun, sementara rahmat Allah yang tanpa syarat ini dihubungkan dengan fasa'aktubuha lillazina yattaqun. Artinya, betapapun kita yakini kasih sayang Allah itu menghampar kepada semua, kena semuanya, tetapi ada rahmat khusus yang berbeda yang Allah limpahkan kepada orang yang berpuasa. Jadi, andaikan kita puasa secara benar, lalu menjadi pribadi yang bertakwa, maka janji Allah tadi, rahmat yang berbeda, yang spesifik, yang mutlak tapi spesifik, ini insya Allah akan kita dapatkan. Bapak Ibu semuanya, menarik kita perhatikan bahwa tadi saya katakan ibadah selain puasa itu melibatkan persaksian semua orang, ya. Tetapi puasa tidak. Jadi puasa adalah satu-satunya ibadah yang murni kita kerjakan hanya untuk Allah. Ada ibadah yang di situ melibatkan betul-betul aktivitas manusia, misalnya zakat. Zakat itu murni untuk manusia. Ya. Ada sholat, itu separuh. Ya. Kata Nabi dalam hadisnya, separuh sholat itu untuk Allah, ya. Separuh lagi untuk manusia, dengan bahasa Al-Fatihah itu. Tetapi puasa sepenuhnya untuk Allah. Oke, puasa yang sepenuhnya adalah untuk Allah, ternyata Allah beri keringanan. Ya. Jadi kita mungkin membayangkan kalau sesuatu itu secara eksklusif untuk Allah, maka kita kerjakan secara maksimal mungkin. Tapi ternyata tidak. Ternyata Allah memberikan keringanan. Dalam puasa yang eksklusif untuk Allah, Allah memberikan rukhsah. Ya. Orang yang musafir, orang yang sakit, perempuan yang menstruasi, dan lain-lain, dengan perbedaan varian dalam fikih, itu mereka boleh tidak puasa dan mengganti di tempat lain. Jadi ada beragam pandangan. Tapi intinya adalah bahwa puasa sebagai ibadah yang eksklusif ini ternyata mengandung rahmat di dalamnya. Jangan lupa juga bahwa segala hal yang kita temui dalam semesta ini adalah rahmat. Kita tahu bahwa Al-Quran diturunkan itu sebagai mau'izah dan seterusnya dalam ayat Al-Quran itu, wa rahmatun lil mu'minin. Al-Quran juga adalah rahmat. Kita tahu juga bahwa Nabi Muhammad SAW disebut sebagai rahmat, ya, dalam salah satu ayat yang sangat terkenal sekali, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutus Muhammad kecuali sebagai kasih bagi semesta. Dalam sabdanya Nabi mengatakan, innama ana rahmatun muhdatun. Aku adalah kasih dari Allah, muhdatun yang dihadiahkan untuk kalian semua. Jadi Al-Quran adalah rahmat, wujud kasih sayang Allah, ya. Kemudian Nabi adalah wujud kasih sayang Allah, dan seterusnya. Dalam kondisi yang serba enak yang kita alami, misalnya sebelum pandemi, kita merasakan kenikmatan dalam hidup, itu juga ada rahmat. Kul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu, ya. Dengan fadl Allah, dengan karunia Allah, dengan rahmat Allah, maka kalian bersyukurlah, berbahagialah, ya. Demikian juga dalam kondisi ketika kita mengalami paceklik, mengalami kesulitan, atau sekarang, ya, mengalami pandemi yang panjang ini, itu juga Allah mengumpamakan dalam ayat yang lain bagaimana dulu orang mengalami kondisi panas, ya, yang lama, mimba di maqanatu, lalu Allah mengatakan wa yansyuru rahmatahu. Allah menebarkan rahmatnya. Bahkan dalam kondisi yang kita persepsi sebagai kesulitan, ternyata ada rahmat Allah di situ. Kemudian juga dan lain-lain, ya. Kondisi iman, kita mengaku sebagai muslim yang beriman, ya. Wa kana bil mu'minina rahima, ya. Jadi kondisi kita sebagai mukmin mendekatkan kita kepada rahmat Allah, ya. Atau ihsan, ya. Ihsan jika dipahami sebagai puncak ibadah, inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin dalam Al-Qur'an. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat kepada orang-orang yang berbuat ihsan. Jadi semua kategori-kategori yang kita dapati dalam hidup ini semua mengarah atau selalu dihubungkan dengan rahmat atau kasih sayang Allah. Bahkan dalam kemaksiatan yang kita kerjakan. Saat kita bermaksiat, Allah mengiming-imingi kita dengan rahmatnya, ya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya, jangan putus asa dari kasih sayang Allah. Betapa tidak, ya, dalam segalanya kita diiming-imingi, ya, dimotivasi dengan kasih sayang Allah yang tidak terbatas, ya, dan yang lain-lainnya. Maka ini harusnya menjadi satu prioritas kita, ya. Bahwa tadi puasa itu mengantarkan kita kepada fungsi la'allakum tattaqun, sementara rahmat Allah yang tidak terbatas tadi diperuntukkan untuk hamba-hambanya yang bertakwa, ya, lillazina yattaqun, orang-orang yang bertakwa. Maka ini akan harusnya menjadi orientasi kita dalam membina, dalam mengembangkan, dalam memperbaharui ibadah puasa kita. Jadi saya mengajak terutama kepada diri saya dan kepada Bapak Ibu dan adik-adik semuanya, ya, tentu adik-adik ini sangat berperan, kita
belajar mendidik jiwa kita dari semudah mungkin. Jadi mari kita mencoba memperbaharui, meningkatkan kembali kualitas puasa kita sebagai bentuk ketulusan semurni mungkin, sebagai bentuk aktualisasi keikhlasan kita sejernih mungkin ya. Ikhlas dari kata khulus, artinya kosong. Maksudnya ikhlas itu jangan sampai ada sesuatu selain Allah yang ikut mencampuri motivasi kita dalam berpuasa ya. Sangat rugi sekali ya, sangat rugi sekali, karena ibadah lain mungkin kita dapat privilege dari persaksian manusia, tapi puasa tidak. Jadi kalau puasa pun kita kotori dengan mencari muka kepada orang lain, itu kita sudah sangat rugi. Jadi puasa adalah ibadah yang mengajari kita untuk tulus, setulus mungkin, sejujur mungkin, dan selebihnya adalah puasa itu akan menggiring kita untuk menggapai rahmat Allah yang secara eksklusif diperuntukkan untuk hamba-hambanya yang bertakwa. Saya kira demikian, semoga Allah menganugerahi kita kekuatan, kemampuan, dan kelurusan dalam berpikir dan beribadah, sehingga kita bisa menyelesaikan Ramadan, kita bisa melewati bulan ini dengan puasa yang benar, dengan puasa yang baik, dan puasa yang berkualitas. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.